2023. Ambisi Indonesia memperbarui alutsista demi sejajar dengan kekuatan militer dunia. Kewibawaan sebuah negara salah satunya diukur dari kekuatan militernya. Tak ayal berbagai negara di dunia terus berlomba untuk memperkuat alat utama sistem persenjataannya. Bukan untuk mengorbankan peperangan, namun untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari gangguan internal dan eksternal. Memastikan segenap kehidupan dan sumber daya yang dimiliki sebuah negara terlindungi dengan aman. Dari banyak negara itu, Indonesia termasuk salah satu yang terus-menerus memperkuat alutsistanya dengan teknologi termutakhir. Pengalaman masa lalu mulai dari kolonialisme, masa revolusi, intervensi asing hingga meletusnya separatisme di beberapa wilayah di Indonesia. Mau tak mau membuat negeri maritim ini harus membentengi diri dengan sejumlah perangkat militer terbaik. Lebih-lebih Indonesia memiliki luas wilayah yang masif, dengan kondisi geografis beragam dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil yang harus dijaga tiap jangkalnya. Karenanya, tak lama usai kemerdekaan diproklamirkan, Presiden Soekarno langsung menggebrek dengan memperkuat persenjataan 3 matra angkatan bersenjata Republik Indonesia. Kini Tentara Nasional Indonesia hingga disegani di kawasan dan dunia. Memanfaatkan sentimen perang dingin antara blok timur dan barat, Soekarno berhasil menempel Uni Soviet dan mengalirkan persenjataan-persenjataan canggihnya di dalam negeri. Pelak kapal perang buatan Soviet dari kelas Sverdlov dengan 12 meriam raksasa kaliber 6 inci KRI Irian dapat lego jangkar dengan mulus di perairan Indonesia. Tak hanya itu, Soekarno juga berhasil mendaratkan pesawat tempur canggih Soviet seperti pesawat pemburu supersonik MiG-21 Vizbet, MiG-15, MiG-17, pesawat supersonik MiG-19, dan pesawat pembom Tu-16 Tupolev. Pesawat MiG-21 Vizbet saat itu merupakan jet tempur supersonik tercanggih di dunia, bahkan lebih canggih dari pesawat Amerika, pesawat supersonik F-104 Strike Fighter, dan F-5 Tiger. Sedangkan kepemilikan pesawat pembom strategis Tu-16 memosisikan Indonesia sejajar dengan 3 negara lainnya yang juga memiliki pesawat pembom, yaitu Rusia, Amerika, dan Inggris. Angkatan Udara Indonesia pun pada 1960-an milih rupa menjadi armada udara paling mematikan di dunia dengan kekuatan 100 armada pesawat. Kekuatan militer Indonesia yang telah dibangun Soekarno terus berlanjut hingga era modern. Pemanfaatan teknologi digital, pesawat tanpa awak, peluru kendali, kemampuan siluman, hingga artificial intelligence menjadi keunggulan baru dalam perang senjata teranyar. Tanpa upgrade teknologi, senjata yang dimiliki sebuah bangsa hanya akan jadi perkakas usang dengan tingkat efektivitas rendah. Karenanya, pemerintahan Joko Widodo mengencarkan rencana strategis pertahanan nasional yang disupervisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memodernisasi alutsista TNI. Anggaran jumbo pun disiapkan untuk upgrade teknologi ini. Pada 2022, Kementerian Pertahanan merupakan salah satu kementerian yang mendapatkan pos anggaran paling besar pada postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2022. Kemhan dijatah sebesar 133,4 triliun rupiah atau meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 125,9 triliun rupiah. Pagu anggaran Kemenhan pun terus meningkat di 2023 menjadi 134,32 triliun rupiah. Rinciannya, pagu anggaran itu akan digunakan untuk memprogram modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar 35,19 triliun rupiah, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebesar 24,68 miliar rupiah, dan anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar 3,62 triliun rupiah. Lalu program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar 12,35 rupiah triliun, dan program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar 338,86 miliar rupiah. Kemudian Kemenhan juga akan memanfaatkan dana itu untuk program riset industri dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar 607,89 miliar rupiah dan program dukungan manajemen sebanyak 79,77 triliun rupiah. Berbekal pagu anggaran dari APBN dan juga pinjaman, Prabowo pun telah memesan berbagai alutsista canggih dari berbagai negara. Baru-baru ini misalnya, Kemenhan telah memesan sejumlah peralatan tempur dari Prancis usai Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Jakarta pada 25 November 2022. Prabowo telah menjajaki kemungkinan pembelian
dengan 2 kapal selam serang Skorpen. Dilansir dari Military Today, kapal selam ini mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju dengan kecepatan 20 knot dan membawa 18 torpedo serta misil.